satu lagi pohon sacred tree yang besar. It's good. Ini betapa beruntungnya saya bisa nyicipin oyster di Guangzhou. Hah? Selamat datang di Taiwan. Taman Nasional Alishan jadi tujuan pertama saya. Untuk mencapai kawasan ini, saya harus menaiki kereta api Alishan yang menyimpan banyak cerita. Excuse me, I want to buy ticket to Alishan. Alishan? Yeah. Only to Fenqihu. Fenqihu station. Okay. 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 One way? Yeah, one way. One person? Yeah. Okay. Today only 9 o'clock, okay? Okay. Okay. Money. Ah. Thank you. Tiketnya sudah saya dapatkan. Jadi hari ini hari yang cukup panjang untuk saya. Saya akan memulai perjalanan dari sini menuju ke Alishan. Perjalanan dimulai dari stasiun Chiayi, kota yang berjarak sekitar 60 km di sebelah timur Alishan. Kereta api dipilih karena lebih cepat dan ekonomis. Saya juga bisa menikmati indahnya panorama alam di sepanjang perjalanan. Kereta api menjadi 5 keajaiban Alishan, selain hutan, lautan, awan, serta matahari terbit dan terbenam. Puluhan terowongan juga saya lewati selama perjalanan. Oke, ini di depan kita ada satu gunung yang nanti kita akan lewati juga. Jadi ini adalah beberapa jalurnya. Tadi kita berhenti di sini sebentar, lalu nanti kita akan maju lagi naik ke atas dan akan melewati terowongan. Nah ini dia, ini adalah terowongannya sudah mulai gelap. Nanti di sini kita akan berputar sampai ke ujung sini. Ini akan menyambung lagi ke gunung berbeda. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, sampailah saya di tujuan, Stasiun Fenqihu. Fenqihu, right? Bisa dibilang stasiun Fenqihu ini adalah salah satu stasiun terbesar setelah Chiayi untuk menuju ke Alishan. Dan di sini pun menyimpan banyak sejarah. Harapan saya semoga kereta ini tetap menyimpan sejarahnya dan juga saya mau melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Taman Nasional Alishan. Taman Nasional Alishan berada di titik tertinggi Taiwan, yaitu 2.500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini terkenal dengan panorama serta keindahan hutannya. Sacred Tree atau pohon suci dulu digunakan oleh kolonial Jepang yang tinggal di Taiwan untuk membangun rumah.
Usia pohon-pohon ini mencapai ribuan tahun dan keberadaannya tersebar di seluruh hutan Taman Nasional Alishan. Kayu pohon ini dianggap sangat kuat untuk dijadikan bangunan maupun perkakas. Sacred Tree konon ditemukan oleh seorang pengrajin Jepang pada tahun 1906. Kini, pepohonan suci ini dilindungi oleh pemerintah Taiwan dan tidak diperbolehkan lagi untuk ditebang. Ini satu lagi pohon Sacred Tree yang besar. Ini ukurannya aja tingginya 35 meter dan usianya mencapai 2000 tahun. Jadi benar-benar sudah tua. Tapi kalau melihat pohon ini, saya ingat akan pohon meranti di Kalimantan yang pernah saya temui. Ukurannya sama besar dan juga kayaknya tapi usianya lebih tua ini sih. Jadi jangan heran kalau misalnya pohon Sacred Tree ini dia bisa mencapai sampai 5.000 tahun. Karena begini besarnya, saya jadi penasaran sebenarnya ukuran pohon ini kalau misalnya kita ukur pakai tubuh manusia seberapa besar? Can we? Okay. Ya? Wow, wow, wow. Very Wow. big. Very big. Many people have to hug. Yeah. Yes. Maybe 9 people. Nah, selain ada Sacred Tree, di sini ada salah satu bangunan yang menjadikannya sangat spesial, yaitu Pagoda of the Spirit of Tree. Dan ini adalah salah satu monumen yang tertua juga. Bayangin dari 1935 sampai sekarang masih ada, kokoh berdiri, dan ini punya ceritanya sendiri. Jadi sejarahnya zaman dulu masyarakat membuat ini itu untuk berterima kasih kepada pohon-pohon Sacred Tree yang telah memberikannya mereka kehidupan, entah itu dari membangun rumah dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya panorama alamnya yang indah, di sekitar pegunungan Alishan juga terdapat kebun kopi. Oke. Halo. Hai. Hai. This the bobo? This variety bobong. Oh, bobong. This typical. Oke. This is geisha. This is a geisha. Geisha. Hari ini saya mau panen tapi berbeda dengan biasanya. Ini sebenarnya kita sama panennya panen kopi di Indonesia pun ada, cuma di sini yang bikin beda lagi adalah jenisnya. Yang saya tahu jenis kopi itu cuma 3, ada Arabica, ada Robusta dan juga ada Liberica. Tapi di sini banyak sekali. Salah satunya nih ada di samping saya, geisha. Menurut cerita yang saya dapat, kopi ini sebenarnya berasal dari Geisha, sebuah distrik kota di bagian barat Ethiopia. Oleh para imigran dan saudagar, biji kopi Geisha lalu dibawa ke Costa Rica. Perjalanan kopi Geisha kemudian berlanjut ke sini pada awal abad ke-19. Nah, this one too. Ini beautiful color. Nah, ini nih yang sudah bisa dipanen yang warnanya kemerahan seperti ini. Kita bisa lihat ya dari bentuknya aja tuh besar sekali. Seperti yang saya katakan tadi, kalau geisha itu buahnya jauh lebih besar dibandingkan Arabica. Dan ini katanya yang bikin lebih penasaran lagi, bisa dimakan. Can I eat it? Wah, you first. Ya. Oh, what's the taste? Yummy? Yummy. Bener. Ini rasanya ketika saya gigit itu manis sekali dan mempunyai banyak lendir dibandingkan Arabica yang pernah saya coba. Kalau Arabica itu rasanya lumayan getir dan kalau ini manis sekali, lendirnya jauh lebih banyak juga. Tuh. Wow.
Kopi di seluruh dunia biasanya dibudidayakan di kawasan tropis seperti benua Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, dan juga Asia Pasifik. Nah, setelah kita sudah panen, ini masuk ke proses selanjutnya yaitu pulping atau pengelupasan biji dari kulit-kulitnya. Ini menggunakan air juga, jadi bisa dibilang proses ini adalah proses fermentasi. Dan habis ini, biji-biji kopi ini akan kita jemur, sun dry, right? Sun dry. Oh ya, kita jemur, terus kita kumpulkan, baru bisa dinikmati. Jadi masih panjang prosesnya habis ini. Proses fermentasi jadi salah satu cara yang masih dipertahankan. Olahan kopi seperti ini menjamin kualitas biji kopi. Biji kopi fermentasi akan lebih cepat kering saat dijemur karena lendir sudah tidak tersisa. Nah, ini proses selanjutnya adalah kita bisa menyortir langsung mana buah kopi yang ada bijinya, mana yang tidak. Jadi ketika direndam ke dalam air yang tidak ada bijinya, dia akan terangkat. Dia akan naik ke permukaan, dan yang ada bijinya dia akan turun ke bawah, dan itu juga mempengaruhi kualitasnya. Yang bagus yang ada di bawah sini kita pakai untuk nantinya akan dijemur lagi. Nah, ini kita bisa lihat ini yang tidak ada isinya. Dan ini kualitas kopi yang bagus. Ini ada biji di dalamnya yang warna hijau. Jenis kopi geisha kini menjadi yang populer di Taiwan dibanding jenis kopi lainnya. Kopi geisha dinobatkan sebagai kopi paling mahal di dunia. Diproses dengan cara manual akan membuat rasa kopi ini semakin sempurna. And the next step is sun drying. Sun dry. Sun dry. Okay. Oh, this 3 days or 2 days. oh 2 days. Ini sudah ada biji kopi yang dijemur kira-kira 2 hari. Ini yang sudah dijemur selama 2 hari agak lebih menyusut bentuknya, mungkin karena kandungan air yang di dalamnya juga sudah habis. Dan ini masih banyak lendir dan juga ada airnya yang sebelah kanan saya. Tuh, perbedaannya sangat kelihatan ya. This is the geisha coffee? Geisha, ya. Oke, thank you, Sheshe. Ini saya lagi ngobrol, tiba-tiba sudah dikasih kopi. Ini aromanya agak sedikit asam, tapi juga ada sedikit wangi buah-buahan. Tapi kalau dari rasa, it's good. Jadi ini rasa kopi geishanya sebenarnya agak lebih mirip Arabica, hanya bedanya kalau Arabica tuh kencang akan rasa asamnya, tapi kalau ini asamnya sedikit lebih soft. Wame. It's good. Ikuti jejak saya, jejak Wame. Batualang. Wame. Wame. Ini betapa beruntungnya saya bisa nyicipin oyster di Wame.